Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah dilakukan pada September 622 Masehi. Beberapa riwayat menyebutkan Nabi tiba pada akhir September, meski yang lebih kuat Nabi baru tiba pada awal Oktober 622 Masehi di Madinah. Hijrah ini salah satu pemicunya adalah dikarenakan kekejaman kaum Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Bahkan sedang dalam perjalanan hijrah pun kaum kafir Quraisy masih mengejar dan mencoba mencelakai Nabi. Mereka mengerahkan antek hingga pembunuh bayaran untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking bernapsunya mereka mengumumkan sayembara. Siapapun yang dapat menghabisi nyawa Nabi akan mendapat hadiah 100 ekor unta merah berbiji mata hitam, jenis unta terbaik dan berharga paling mahal. Salah satu orang yang mengikuti sayembara itu adalah Suraqah bin Malik. Dialah orang pertama kali berdiri dan menyanggupi sayembara pembunuhan Nabi tersebut. Dia adalah seorang berandalan kota Mekah. Meskipun Suraqah seorang berandalan, tapi dia terkenal dengan kehandalannya dalam hal menemukan dan mencari jejak. Oleh karena itu, dengan percaya diri dia menyanggupi untuk ikut. Dia yakin cukup sendiri saja dia mampu memenangkan sayembara itu. Dengan yakin dan tidak mau menyia-nyiakan waktu, Suraqah segera meloncat ke atas kudanya dan mengejar Nabi yang sedang dalam perjalanan ke Madinah. Setelah beberapa hari mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Suraqah semakin mendekati posisi Rasulullah. Sampai akhirnya Suraqah berhasil menemukan Rasulullah. Suraqah memacu kudanya agar lebih cepat dan lebih dekat ke posisi Rasulullah. Hingga Suraqah tepat berada di belakang Rasulullah. Dalam benak Suraqah, hadiah unta lah yang terbayang. Dia kemudian memacu kudanya lebih cepat sambil menghunuskan pedang mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama untanya, Rasulullah tampak tenang. Ketika sudah dekat, Suraqah langsung menyabatkan pedangnya ke arah Nabi. Namun bersamaan dengan itu mendadak kaki kuda terperosok masuk ke pasir berbatu. Bles. Tiba-tiba kaki kuda Suraqah amblas ke dalam bumi sedalam lutut kuda. Suraqah kaget dan melihat bumi yang dipijaknya bergelombang seperti air. Padahal jalan tersebut berkerikil dan berbatu cadas.
Ketika kaki kuda hendak diangkat, tidak bisa, karena keempat kaki kuda tersebut lengket terkunci ke bumi. Surakah merasa tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan memperhatikan kejadian yang menimpa Surakah. Dijelaskan bumi saat itu tunduk kepada perintah Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejadian tersebut, pedang Surakah pun gagal menyentuh kulit Nabi. Setelah sekian lama, Surakah tidak mampu melepaskan kaki kudanya dari jepitan bumi. Sementara si kuda meringkik, tidak kuasa melepaskan diri. Akhirnya Surakah menyerah. Dia hanya bisa mengeluh, dan tanpa rasa malu dan tanpa menyesali perbuatannya, dia meminta pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si korban percobaan pembunuhan itu tanpa rasa sukkan menyelamatkannya. Setelah selesai menyelamatkan Surakah dan yakin semua aman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan hijrahnya. Surakah secara fisik memang selamat, tapi syahwat untuk mendapatkan hadiah sayembara yang melimpah ternyata masih melekat di angan-angannya dan menyesatkan jalan pikirannya. Selang beberapa saat setelah diselamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Surakah beristirahat sejenak karena kelelahan. Namun demikian syahwatnya untuk memenangkan sayembara kembali bergelora, sehingga dia kembali membuntuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sekian lama membuntuti, tibalah di suatu tempat yang menurut perhitungan Surakah adalah saat yang tepat untuk berhasil membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kudanya dipacu lebih kencang untuk mendekati posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi pedang siap dihantamkan. Namun kembali tiba-tiba jalan tempat pijakan kuda Surakah bergelombang seperti air. Bles, kaki kuda Surakah terhisap ke bumi lebih dalam lagi, sehingga mencapai perut. Kedua kaki Surakah ikut masuk hingga lutut ke dalam bumi. Kuda Surakah lengket ke dalam bumi, begitu juga kedua kaki Surakah, sehingga mereka terkunci tidak dapat bergerak. Disinilah Surakah baru sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Yang Maha Perkasa. Dengan rasa takut yang luar biasa, Surakah memohon ampun dan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersumpah tak akan mengulangi tindakan jahatnya lagi. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dan mendoakannya. Surakah turun dari tunggangannya dan duduk di depan unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surakah menangis. Dia yakin Nabi Muhammad sedang dilindungi oleh sesuatu yang dia tidak tahu. Dia pun menyerah. Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepadaku tentang Tuhanmu yang memiliki kekuatan
yang sedemikian rupa? Apakah dia terbuat dari emas atau dari perak? Tanya Suraka. Nabi menunduk sembari diam cukup lama. Lantas malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacakan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dan surat Asy-Syura ayat 11. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Islam, pinta Suraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya. Akhirnya Suraka bersyahadat dan masuk Islam. Namun dalam riwayat, Suraka kembali ke Mekah, tidak mengikuti Nabi berhijrah ke Madinah. Di hadapan pembesar Quraisy, Suraka menyatakan mengundurkan diri dan tidak mampu untuk mengikuti sayembara itu, dan tidak menyatakan apa yang telah dialaminya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.